Terminal Karya Jaya pagi itu tampak seperti medan perang yang sunyi. Debu beterbangan, suara klakson bersahut-sahutan, tapi di antara hiruk-pikuk penumpang dan pedagang, ada ketegangan yang nyaris terasa. Setiap langkah di trotoar terasa berat, karena siapapun bisa menjadi korban amarah Soleh, sang penguasa terminal yang terkenal kejam. Pedagang kecil menunduk, menatap kaki mereka sendiri, berharap hari itu berlalu tanpa ulah preman. Soleh berjalan di antara kios-kios, tubuhnya kekar dan wajahnya dingin seperti batu. Setiap anak buah yang lewat di dekatnya langsung menunduk, seolah merasakan aura kematian yang mengikutinya. Kata-kata Soleh tidak pernah lembut, bahkan sapaan biasa sekalipun bisa berubah menjadi ancaman. Terminal yang biasanya ramai dengan tawa dan tawar-menawar kini dipenuhi ketakutan yang membeku di dada setiap orang. Di sudut terminal, terdengar suara pedagang kecil berbisik, "Hati-hati, Soleh baru saja marah pada Pak Darman kemarin." "Iya, ya, kamu tahu sendiri." Suara itu tercekat sebelum sempat keluar, karena salah seorang preman Soleh menatap dengan mata seperti pisau. Satu gerakan salah bisa berakhir dengan darah. Setiap orang yang menatap langsung ke mata preman itu merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarnya. Dari kejauhan, seorang pria parubaya dengan wajah ramah dan tubuh yang terlihat lelah tapi kuat, menarik gerobak cendol dawetnya. Ia berjalan pelan, menyapa beberapa pedagang dengan senyum kecil, namun ada ketegangan di matanya. "Pak Yatno," begitu nama pria itu, tampak biasa, tapi ada sesuatu di cara dia menatap anak buah Soleh, sesuatu yang membuat beberapa preman menelan ludah tanpa sadar. Sejak pagi buta, Pak Yatno sudah menyiapkan gerobak cendolnya, menata es dan dawet dengan teliti. Tapi lebih dari sekadar menyiapkan minuman, matanya terus mengawasi gerak-gerik para preman yang berkeliaran, mengintimidasi pedagang. Terminal bagi Pak Yatno bukan sekadar tempat berdagang, itu adalah arena di mana hidup dan mati bisa terjadi dalam satu detik. Di tengah keramaian, terdengar teriakan seorang anak buah Soleh menuntut uang pungutan dari seorang pedagang tua. Pedagang itu gemetar, menatap Soleh yang kini muncul di ujung terminal dengan senyum dingin yang menakutkan. "Kamu tahu aturannya, Pak Joko. Bayar atau rasakan akibatnya," kata Soleh. Udara seperti membeku, bahkan angin seolah takut untuk bergerak. Pak Yatno menyaksikan dari jauh, tangannya menggenggam ujung gerobak. Jantungnya berdegup tenang tapi setiap ototnya siap bergerak. Ia tahu, hari itu akan berbeda. Setiap pukulan, setiap ancaman, setiap langkah preman akan menghitung. Dan di balik ketenangannya, ada bara yang siap menyala, bara yang tak terlihat oleh siapapun, kecuali bagi yang pernah mengenal kekuatan tersembunyi seorang pria parubaya penjual cendol. Terminal Karya Jaya hari itu seakan terhenti sejenak. Orang-orang menahan napas, pedagang menunduk, dan preman menatap Pak Yatno dengan curiga. Satu hal jelas, dunia terminal, yang selama ini dikuasai ketakutan, akan segera menghadapi sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Suasana penuh ancaman itu hanya menunggu percikan pertama, dan percikan itu akan segera datang. Sore mulai merayap di Terminal Karya Jaya, cahaya matahari memantul di aspal yang retak-retak. Di tengah hiruk-pikuk penumpang yang bergegas pulang, Pak Yatno menyiapkan gerobak cendol dawetnya dengan ritme yang tenang, hampir seperti meditasi. Setiap sendok cendol yang ia tuang, setiap es yang ia masukkan, tampak sederhana, tapi ada ketelitian yang menunjukkan bahwa pria parubaya ini bukan orang sembarangan. Pedagang dan penumpang mulai berdatangan, beberapa tersenyum ketika melihat Pak Yatno. "Cendolnya Pak Yatno selalu yang paling enak," bisik seorang anak kecil sambil menunjuk gerobaknya. "Senyum Pak Yatno," menenangkan, tapi matanya tak lepas dari gerak-gerik sekitar. Ia memperhatikan anak buah Soleh yang lewat, mengecek siapa yang terlalu dekat, siapa yang terlalu sombong. Setiap langkah mereka, bagi Pak Yatno, adalah catatan kecil untuk hari-hari berikutnya. Di sela-sela melayani pelanggan, sesekali Pak Yatno menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Ia mengenang masa-masa ketika hidupnya tidak sesederhana ini, masa ketika kekuatan fisik dan strategi pernah menjadi bagian dari dirinya, sebelum ia memilih kesederhanaan sebagai penjual cendol. Mata Pak Yatno sejenak menatap gerobaknya sendiri, seolah mengingatkan diri bahwa dunia bisa berubah hanya dengan satu pilihan. Seorang pedagang tua menghampirinya, wajahnya pucat dan tangan gemetar. "Pak Yatno, kemarin Pak Darman diserang anak buah Soleh." Ia hampir tak bisa berdiri. Pak Yatno hanya mengangguk pelan, tidak panik, namun hatinya menegang. Ia tahu, ancaman Soleh bukan main-main,
dan setiap hari yang lewat tanpa tindakan berarti lebih banyak penderitaan bagi orang-orang yang tak bersalah. Di tengah kesibukannya, seorang pemuda mencoba mencuri uang dari gerobak Pak Yatno. Dengan gerakan cepat namun tenang, Pak Yatno menangkis tangan pemuda itu, membuatnya jatuh tersungkur tanpa cedera serius. "Hati-hati, terminal ini tidak memaafkan kelalaian," kata Pak Yatno dengan nada ringan tapi penuh kekuatan yang membuat sekeliling terdiam. Sekali lagi, satu gerakan sederhana sudah cukup untuk memberi pelajaran. Pedagang dan penumpang di sekitar mulai memperhatikan cara Pak Yatno bekerja, tenang, cekatan, tapi setiap gerakan penuh kewaspadaan. Ia melayani semua orang, tapi tatapannya seperti menimbang setiap individu, membaca niat mereka. Pak Yatno bukan hanya penjual, ia adalah pengamat, pelindung diam-diam yang memastikan bahwa terminal yang dipenuhi ketakutan ini tetap memiliki secercah harapan. Saat malam tiba, lampu terminal menyala temaram, dan hiruk-pikuk mulai mereda. Pak Yatno menutup gerobaknya sementara, duduk sejenak di trotoar, memandangi terminal yang kini hening tapi masih penuh bahaya. Ia tahu malam tidak menjamin keamanan, dan bahwa hari-hari berikutnya akan membawa ujian yang lebih besar. Namun wajahnya tetap tenang, seperti pria yang sudah siap menghadapi badai yang akan datang. Di kejauhan, bayangan Soleh muncul, memeriksa wilayahnya seperti raja yang menaklukkan tanahnya sendiri. Pak Yatno menatap sosok itu dari jauh, matanya bersinar dengan tekad yang tersembunyi. Hari itu, di tengah ketenangan yang menipu, benih konflik mulai tumbuh. Sebuah pertarungan diam-diam akan segera dimulai, dan Pak Yatno tahu, Terminal Karya Jaya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Terminal Karya Jaya kembali dipenuhi hiruk-pikuk penumpang dan pedagang. Namun di antara keramaian itu, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Kabut ketakutan masih menyelimuti pedagang kecil, karena berita baru tentang ulah Soleh telah menyebar seperti api liar. Anak buahnya bergerak lebih agresif dari sebelumnya, menuntut uang pungutan dari setiap lapak. Di sudut terminal, seorang preman mendekati gerobak Pak Yatno dengan langkah berat. "Pak Yatno, perintah dari Soleh. Kau harus menyerahkan sebagian penghasilan hari ini," katanya sambil menatap tajam. Suasana seketika menjadi tegang, beberapa pedagang menahan napas, menyaksikan interaksi yang bisa berubah menjadi kekerasan kapan saja. Pak Yatno menatap preman itu dengan tenang, senyumnya tipis namun matanya tetap tajam seperti pisau. Tanpa suara tergesa, ia menyiapkan cendol dawet untuk pelanggan yang masih menunggu, seolah tidak ada ancaman yang datang. Tapi di balik ketenangan itu, ada bara kemarahan yang mulai membakar hati pria paruh baya itu. Ia tahu, satu langkah salah bisa memicu bencana, tapi diam tidak berarti ia akan terus ditindas. Preman itu semakin agresif. Ia meraih gerobak, mencoba mengambil uang dari laci kecil yang tersembunyi. "Cepat, Pak Yatno, ini perintah." Suara kerasnya menggema, membuat beberapa pedagang lain mundur takut. Namun Pak Yatno tetap tenang, menatap mata preman itu dengan tajam. Sekilas, aura kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya terasa begitu nyata. Tanpa aba-aba, Pak Yatno dengan gerakan cepat menahan tangan preman itu. Sekali sentuhan, preman itu tersentak, tubuhnya seolah kehilangan keseimbangan. Penumpang dan pedagang terpaku, melihat pria parubaya penjual cendol berdiri tegap, memegang teguh haknya sendiri. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang mengandung pesan jelas, "Aku tidak akan ditindas." Mendengar kabar tentang keberanian Pak Yatno, anak buah Soleh lainnya mulai berkumpul, ingin menunjukkan kekuasaan. Namun setiap langkah mereka dihadang oleh aura ketenangan Pak Yatno yang mengejutkan. Mereka belum pernah melihat seorang pedagang menentang perintah Soleh dengan keberanian seperti itu. Kekacauan nyaris terjadi, tapi aura Pak Yatno seolah menahan gelombang amarah preman. Saat malam tiba, berita tentang insiden itu menyebar di seluruh terminal. Pedagang yang sebelumnya gemetar kini mulai merasa ada harapan. Pak Yatno bukan lagi sekadar penjual cendol, ia menjadi simbol perlawanan kecil yang penuh arti. Dan di matanya, bara kemarahan terhadap Soleh tidak lagi tersembunyi. Ia tahu suatu saat nanti, perhitungan terakhir akan datang. Di ujung terminal, bayangan Soleh terlihat menatap gerobak Pak Yatno dari jauh. Senyum dingin menghiasi wajahnya, seperti raja yang sedang menilai ancaman. Namun hari itu, meski Soleh kuat, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan ia tahu, Pak Yatno bukan lawan biasa. Sebuah badai perlahan mulai terbentuk di Terminal Karya Jaya.
Terminal Karya Jaya sore itu terasa panas, bukan hanya karena teriknya matahari, tapi karena ketegangan yang membara di udara. Seorang pedagang kecil sedang menata dagangannya ketika sekelompok preman anak buah Soleh mendekat. "Bayar pungutanmu sekarang, atau kami hancurkan lapakmu," teriak salah seorang dari mereka, suaranya penuh ancaman. Pedagang itu, seorang lelaki tua dengan wajah lelah, menolak sambil gemetar. "Ini hasil kerja keras saya, jangan ambil hak saya begitu saja," suaranya nyaris tenggelam di antara hiruk-pikuk terminal. Tapi preman itu tak peduli. Mereka menarik paksa keranjang dagangan, siap untuk menghancurkan semuanya. Dari jauh, Pak Yatno sedang menyiapkan cendol dawet di gerobaknya. Ia melihat kejadian itu dan hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ketidakadilan yang begitu jelas. Tanpa ragu, ia meninggalkan gerobaknya dan melangkah mantap ke arah preman tersebut. Setiap langkahnya di trotoar terasa seperti dentuman yang membangkitkan ketegangan di seluruh terminal. Preman-preman itu menoleh, tertawa sinis melihat seorang pedagang paruh baya mendekat. "Apa kau pikir bisa menghentikan kami, cendolman?" ejek salah seorang. Namun tatapan Pak Yatno tidak berbalik, matanya tajam, penuh ketenangan sekaligus amarah tersembunyi. Ada sesuatu di aura pria itu yang membuat tawa mereka nyaris terhenti. Tanpa aba-aba, Pak Yatno menepuk bahu salah satu preman dengan satu gerakan cepat dan tepat. Preman itu terhuyung mundur, tersentak kaget. Penonton di sekitar terminal terdiam, menyaksikan aksi yang tampak mustahil dari seorang penjual cendol. Suasana seketika berubah, ketakutan mulai menggantikan tawa sinis. Preman-preman lainnya mencoba menyerang, tapi setiap langkah mereka dihadang oleh gerakan cepat dan presisi Pak Yatno. Satu pukulan, satu dorongan, dan mereka tersandung atau jatuh. Tidak ada kekerasan berlebihan, tapi setiap gerakan menunjukkan kekuatan dan kontrol yang luar biasa. Terminal seakan berhenti untuk menonton pertunjukan keberanian yang muncul tiba-tiba. Pedagang kecil yang sebelumnya dianiaya menatap Pak Yatno dengan mata terbuka lebar, campuran antara rasa takut dan kagum. "Terima kasih, Pak Yatno," bisiknya pelan. Namun Pak Yatno hanya menepuk pundak lelaki itu, mengisyaratkan agar tetap tenang dan waspada. Ia tahu ini hanyalah awal dari gelombang konflik yang akan datang. Di ujung terminal, bayangan Soleh tampak mengawasi dari jauh. Senyum dinginnya sedikit terhapus oleh rasa penasaran dan kekhawatiran. Ia melihat seorang penjual cendol parubaya menaklukkan anak buahnya dengan mudah, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Hari itu, di tengah hiruk-pikuk terminal, takdir mulai menulis bab baru, dan Pak Yatno tahu perubahan besar akan segera tiba. Setelah kejadian di sudut terminal, Pak Yatno berdiri dengan napas tenang, namun matanya masih menyala dengan waspada. Preman yang semula mengancam pedagang kecil kini terhuyung mundur, tubuhnya seakan berhenti di udara setelah satu pukulan tepat dari Pak Yatno. Suara dentuman pukulan itu masih terdengar di telinga para saksi, meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sejenak, terminal Karya Jaya hening. Pedagang dan penumpang menahan napas, menatap pria parubaya yang tampak sederhana tapi memiliki aura mengerikan. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Pak Yatno? Dari mana kekuatan luar biasa ini muncul? Ada sesuatu yang berbeda di setiap gerakan tubuhnya, sebuah ketelitian yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terlatih. Di sela hiruk-pikuk itu, seorang pemuda pedagang berbisik kepada rekannya. "Dulu, katanya Pak Yatno pernah ikut perguruan bela diri terkenal. Tapi itu sudah puluhan tahun lalu. Siapa sangka dia masih sekuat ini." Kata-kata itu berbalut ketakutan dan kekaguman. Terminal yang biasanya dipenuhi ketakutan kini mulai dihiasi rasa hormat dan penasaran. Sementara itu, Pak Yatno menatap preman-preman yang mulai mundur perlahan. Ia tidak memerlukan kata-kata untuk menegaskan kekuatannya, aura keberanian dan pengalaman bertahun-tahun berbicara sendiri. Satu pukulan, dan preman itu berhenti bergerak, seolah sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan lawan yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Memori masa lalu Pak Yatno terlintas di kepalanya, latihan berat di perguruan bela diri, pertarungan sengit yang mengajarinya tentang kontrol diri, kekuatan, dan strategi. Semua itu kini tersembunyi di balik gerobak cendol dawetnya, dalam tubuh seorang pria yang tampak sederhana. Namun siapapun yang melihatnya hari ini tahu, di balik senyum ramahnya ada seorang pejuang sejati. Seorang anak buah soleh yang berhasil bertahan mencoba mendekat, berniat menakut-nakuti. Tapi Pak Yatno menatapnya sejenak, matanya penuh ketenangan sekaligus ancaman tersembunyi.
Pemuda itu mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Ia baru menyadari bahwa lawan mereka bukan preman biasa, ini adalah manusia yang memiliki sejarah, pengalaman, dan kemampuan yang menakutkan. Di antara para pedagang yang menonton, bisik-bisik mulai terdengar. Kalau Pak Yatno mau, mungkin Soleh pun bisa dikalahkan, kata seorang pedagang tua. Rasa takut mulai bergeser menjadi harapan. Pak Yatno, tanpa berkata apapun, hanya menata kembali gerobaknya, menyiapkan cendol dawet untuk para pelanggan. Kesederhanaan itu kontras dengan aura kekuatannya, membuat semua orang terpesona dan sedikit takut. Di ujung terminal, bayangan Soleh menatap dari kejauhan. Matanya menyipit, senyum dinginnya memudar sejenak. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada pria parubaya penjual cendol itu, sebuah ancaman yang tidak bisa ia abaikan. Bayangan masa lalu Pak Yatno kini muncul ke permukaan, dan Soleh tahu, konfrontasi besar tidak lagi bisa dihindari. Sebuah badai perlahan-lahan terbentuk di Terminal Karya Jaya. Di ruang sempit di ujung terminal, Soleh duduk di kursi besi yang dingin, wajahnya tersapu bayangan lampu temaram. Anak buahnya berdiri di sekeliling, laporan demi laporan disampaikan dengan ketakutan di wajah mereka. Pak Soleh, ada berita tentang Pak Yatno, penjual cendol itu, dia menangkis anak buahmu dengan satu pukulan, kata salah seorang, suaranya bergetar. Soleh menatap laporan itu sejenak, matanya menyipit. Senyum dinginnya memudar, diganti oleh rona serius yang jarang terlihat. Hati seorang penguasa yang terbiasa ditakuti tiba-tiba terasa terancam. Satu pukulan, gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Ia tidak pernah membayangkan seorang pedagang sederhana bisa menaklukkan anak buahnya begitu mudah. Preman-preman lain menatap Soleh dengan khawatir. Mereka tahu, sang penguasa jarang kehilangan kendali emosinya. Namun kali ini, ada rasa gelisah yang mengalir di udara. Soleh, yang selalu memegang kendali penuh atas terminal, kini merasakan sebuah ancaman yang tak bisa diukur dengan kekerasan biasa. Soleh berdiri perlahan, menapakkan kaki di lantai yang retak-retak. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tetap dingin seperti batu. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, ucapnya tegas. Suara itu penuh otoritas, tapi di baliknya ada rasa takut yang samar. Pak Yatno bukan sekadar pedagang cendol, dia lawan yang berbahaya, dan itu Soleh tahu. Ia memanggil beberapa anak buah setia, menatap mereka satu persatu. Besok, kita harus menghadapinya. Bawa semua yang kalian perlukan. Jangan beri dia kesempatan sedikit pun untuk bergerak. Rencana itu bukan sekadar ancaman, tapi upaya untuk menyingkirkan ancaman yang mulai menimbulkan rasa hormat di antara pedagang lain. Sementara itu, bayangan Soleh menyusuri terminal dari kejauhan, menandai lapak-lapak dan jalur yang sering dilewati Pak Yatno. Setiap gerakan pria parubaya itu kini menjadi target perhatiannya. Ia merasa perlu memahami musuhnya, mempelajari kekuatan dan kelemahannya sebelum menghadapi konfrontasi yang tak bisa dihindari. Di sisi lain terminal, pedagang kecil mulai membicarakan keberanian Pak Yatno dengan penuh kekaguman. Suara mereka seperti angin segar bagi orang-orang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan. Tetapi Soleh, dari sudut pandangnya yang tinggi dan gelap, menatap kabut harapan itu sebagai ancaman yang harus dihancurkan sebelum tumbuh menjadi badai. Hari mulai gelap, lampu-lampu terminal menyala temaram, dan bayangan panjang Soleh tampak semakin menakutkan. Ia tahu, Pak Yatno bukan hanya lawan fisik, tapi simbol keberanian yang bisa menginspirasi orang lain untuk menentangnya. Dan simbol itu, bagi penguasa brutal seperti Soleh, harus dihancurkan sebelum terlambat. Malam itu, rencana untuk menyingkirkan penjual cendol itu mulai terbentuk, dan badai di Terminal Karya Jaya semakin mendekat. Di balik dinding-dinding sempit di ujung terminal, Soleh berkumpul dengan anak buah terbaiknya. Mereka berdiri tegak, wajah serius, menatap pemimpin mereka yang duduk dengan aura dingin dan mengintimidasi. Kita tidak bisa membiarkan Pak Yatno terus menentang kita, Soleh memulai, suaranya berat seperti palu. Dia telah mempermalukan kalian semua. Hari ini, kita hentikan dia sekali untuk selamanya. Anak buahnya saling berpandangan, ketegangan memenuhi ruangan. Mereka tahu, Pak Yatno bukanlah orang biasa. Beberapa dari mereka telah melihat satu pukulannya menghentikan gerakan preman sekuat mereka. Namun, mereka juga tahu siapa yang memberi perintah, dan memerintah Soleh berarti menuruti kekejamannya. Soleh merinci strategi dengan teliti. Kita akan mengepungnya saat ia menyiapkan gerobak cendol di sore hari. Bagi tugas, beberapa menghalangi jalan,
beberapa menyergap dari sisi belakang, dan sisanya memastikan tidak ada yang bisa kabur. Setiap kata diucapkannya seperti perintah kematian, menimbulkan rasa ngeri sekaligus disiplin di antara anak buahnya. Terminal, yang biasanya penuh dengan kehidupan pedagang dan penumpang, mulai terasa seperti arena perang tersembunyi. Setiap lorong, sudut kios, dan jalan setapak menjadi titik strategis bagi rencana Soleh. Pedagang yang lewat tanpa sadar menapak di wilayah yang kini dihitung-hitung sebagai medan pertempuran. Soleh menatap peta mental terminal, menandai jalur yang biasa dilewati Pak Yatno. Dia selalu bergerak dengan gerakan yang sama. Pahami pola itu. Jangan beri ruang sedikit pun untuknya melawan, perintahnya tegas. Dalam hati, Soleh merasa terancam, pria parubaya ini bukan lawan sembarangan, dan setiap langkah yang salah bisa mengubah segalanya. Beberapa anak buah menatapnya dengan ragu, tapi Soleh tidak menoleransi keraguan. Ingat, kita tidak hanya menghadapi satu orang. Kita menghadapi simbol keberanian yang bisa menyalakan pemberontakan di terminal. Hancurkan dia, dan kalian akan tetap aman, ujarnya sambil menatap tajam, menyiratkan ancaman bagi siapapun yang menentang perintahnya. Di sisi lain terminal, tanpa sepengetahuan Soleh, beberapa pedagang kecil mulai menyiapkan diri. Mereka mengamati gerobak cendol Pak Yatno, bersiap jika situasi menjadi kacau. Suasana hening yang menipu kini dipenuhi ketegangan, setiap langkah Pak Yatno, setiap gerakan anak buah Soleh, menjadi bagian dari drama yang tak terlihat oleh mata biasa. Ketika malam menutup terminal dengan bayangan panjang, strategi Soleh sudah siap dijalankan. Anak buahnya tersebar di titik-titik kunci, siap menyerang begitu pria parubaya itu muncul. Terminal Karyajaya, yang selama ini dikenal sebagai tempat hiruk-pikuk perdagangan, kini menjadi medan perang tersembunyi yang siap meledak. Satu kesalahan, satu pukulan, bisa mengubah nasib semua yang ada di sana. Malam menyelimuti terminal Karyajaya dengan gelapnya yang pekat, hanya diterangi lampu temaram yang bergetar oleh angin. Suasana yang biasanya ramai kini sepi, seolah menahan napas. Di sudut terminal, gerobak cendol Pak Yatno berdiri sendirian, menunggu pembeli yang masih lewat. Namun malam itu membawa ancaman tersembunyi, anak buah Soleh sudah mengintai dari bayang-bayang. Tiba-tiba, beberapa preman melompat dari sudut gelap, merangsek ke arah lapak Pak Yatno. "Sekarang giliranmu, Cendolman," teriak salah seorang. Suara mereka menggaung di lorong terminal. Mereka bergerak cepat, ingin menunjukkan kekuatan dan menaklukkan pria parubaya itu. Pedagang kecil yang menonton dari jauh menahan napas, takut tapi juga penasaran. Pak Yatno menatap mereka dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ia melangkah sedikit ke samping, memutar gerobaknya, seolah menari di antara bayangan. Setiap gerakan kecilnya penuh strategi, menghindari serangan preman tanpa terlihat repot. Sekali lagi, ketenangan yang tampak sederhana itu menyimpan kekuatan yang menakutkan. Seorang preman mencoba merampas gerobak cendol, tapi tangan Pak Yatno dengan cepat menepuk bahu pria itu. Preman itu terhuyung mundur, menjerit kecil karena terkejut oleh satu pukulan yang tepat mengenai titik lemah. Satu pukulan sederhana, tapi cukup untuk menghentikan serangan dan menimbulkan rasa takut mendalam di hati anak buah Soleh. Yang lainnya maju, mencoba mengelilingi Pak Yatno. Tapi setiap langkah mereka dibaca dengan sempurna. Dengan satu gerakan tangan, Pak Yatno menendang kaki salah satu preman, membuatnya jatuh tersungkur tanpa cedera serius, dan dengan satu pukulan lagi, preman lain berhenti seketika. Tidak ada kegaduhan berlebihan, hanya satu pukulan yang efektif dan mematikan. Pedagang dan penonton dari jauh terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang pria parubaya menahan serangan gabungan dengan ketenangan. Seperti itu, suasana terminal berubah dari ketakutan menjadi kekaguman yang membara. Pak Yatno bukan lagi hanya penjual cendol, ia telah menjadi legenda kecil yang menunjukkan bahwa keberanian bisa lahir dari kesederhanaan. Anak buah Soleh mundur, tubuh mereka gemetar, hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka satu orang bisa menundukkan mereka hanya dengan trik dan ketepatan pukulan. Malam itu, Pak Yatno menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu bergantung pada jumlah, tapi pada strategi, pengalaman, dan keberanian yang tak terlihat. Di ujung terminal, bayangan Soleh menatap dari jauh. Senyum dinginnya memudar, digantikan rasa penasaran sekaligus marah. Ia menyadari satu hal, pria parubaya penjual cendol itu bukan lawan biasa. Dan malam itu, satu pukulan Pak Yatno telah menorehkan ketakutan baru di hati sang penguasa terminal.
Badai yang lebih besar akan segera tiba. Keesokan harinya, Terminal Karya Jaya mulai ramai kembali, tapi kali ini ada aura berbeda yang terasa di udara. Pedagang kecil yang biasanya menunduk karena takut kini berjalan sedikit lebih tegap. Mereka berbicara dengan suara yang lebih percaya diri, menatap sekitar untuk memastikan bahwa keberanian Pak Yatno kemarin benar-benar nyata. Gerobak cendol Pak Yatno berdiri di sudut terminal, es dawetnya berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ia melayani setiap pembeli dengan senyum ramah, namun tatapannya tetap waspada, memindai gerak-gerik anak buah soleh yang mungkin masih mengintai. Warga terminal mulai menyadari, pria sederhana ini bukan sekadar penjual cendol, ia adalah pelindung diam-diam mereka. Beberapa pedagang kecil mulai berbicara di sudut-sudut terminal. Kalau Pak Yatno mau, dia bisa menahan anak buah soleh kapan saja, bisik seorang pedagang tua. Yang lain mengangguk pelan, mata mereka menyala dengan harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ketakutan mulai bergeser menjadi keberanian yang tersimpan, siap meledak jika diperlukan. Seorang pedagang muda mendekati gerobak Pak Yatno, membawa beberapa dagangan untuk dijual bersama. Pak Yatno, jika kau setuju, kami bisa membantu menjaga terminal ini. Anak buah soleh tak akan berani kalau kita bersatu, katanya. Pak Yatno tersenyum tipis, tapi matanya berbicara lebih dari kata-kata. Ia tahu bahwa semangat baru ini harus diarahkan dengan hati-hati. Di beberapa sudut terminal, anak buah soleh yang masih tersisa memperhatikan perubahan suasana dengan curiga. Mereka melihat pedagang berdiri lebih tegap, menatap mereka tanpa rasa takut. Sebagian dari mereka mulai ragu, apa yang mereka lakukan selama ini benar-benar menimbulkan ketakutan atau justru mengundang pemberontakan. Pak Yatno terus bekerja dengan tenang, melayani setiap pembeli, sambil sesekali menatap lurus ke arah anak buah soleh yang mengintai dari jauh. Ia tidak membuat gerakan berlebihan, tapi kehadirannya saja sudah cukup untuk menanamkan rasa aman pada pedagang. Terminal, yang dulu dipenuhi ketakutan, kini mulai terasa seperti komunitas yang hidup kembali. Beberapa pedagang kecil mulai berani menentang perintah anak buah soleh, mengusir mereka dari lapak mereka sendiri. Mereka melakukannya dengan hati-hati, tapi keyakinan di mata mereka jelas. Nama Pak Yatno mulai disebut sebagai simbol keberanian dan perlindungan, meski ia sendiri tetap rendah hati, hanya menatap dan sesekali menegur agar tetap waspada. Di ujung terminal, bayangan soleh terlihat dari kejauhan, matanya menyipit saat melihat perubahan di antara pedagang. Ia mulai menyadari bahwa seorang pria parubaya penjual cendol bukan hanya menangkis anak buahnya, tapi juga menanamkan keberanian di hati warga terminal. Ancaman Pak Yatno kini lebih besar dari sekadar pukulan, ia adalah simbol perlawanan yang tumbuh di tengah ketakutan. Suasana terminal pagi itu lebih tegang dari biasanya. Pedagang dan penumpang merasa ada sesuatu yang berbeda, meski mereka tak tahu persis apa. Dari kejauhan, bayangan gelap anak buah soleh bergerak. Kali ini bukan sembarang preman, melainkan para preman senior, lawan yang terkenal ganas dan tangguh di seluruh terminal Karya Jaya. Pak Yatno sedang menyiapkan gerobak cendol dawetnya, seperti biasa. Ia menyapa beberapa pedagang dengan senyum ramah, namun matanya tetap waspada, membaca gerak-gerik para preman senior yang mendekat. Ia tahu ini bukan serangan biasa, Soleh ingin menguji batas keberaniannya dan reputasinya di terminal. Preman senior itu mendekat dengan langkah mantap, wajah keras dan penuh ancaman. "Cendol Man, hari ini kau akan tahu posisi sebenarnya," teriak salah seorang, suaranya memekakkan telinga. Pedagang yang menonton dari jauh menahan napas, takut dan penasaran. Semua tahu, jika Pak Yatno kalah, semua harapan mereka bisa musnah dalam sekejap. Pertarungan dimulai. Preman senior melancarkan serangan bergelombang, gerakan mereka cepat dan kuat, hasil pengalaman bertahun-tahun menaklukkan lawan di terminal. Namun Pak Yatno tidak bergerak panik. Ia menari di antara serangan, langkahnya ringan tapi presisi, menghindari setiap pukulan dengan keahlian yang membuat semua orang tercengang. Dengan satu pukulan tepat, Pak Yatno menghentikan serangan salah satu preman senior. Tubuh preman itu terhenti seketika, terhuyung mundur, wajahnya berubah pucat karena rasa sakit dan kaget. Pukulan itu bukan sembarang pukulan, ia mengenai titik lemah yang hanya bisa dikenali oleh orang dengan pengalaman bela diri tinggi. Preman lainnya mencoba menyerang bersamaan, tapi setiap gerakan mereka dibaca dengan sempurna oleh Pak Yatno. Satu persatu, mereka terhenti, jatuh, atau mundur tanpa mampu menyentuh pria parubaya itu. Penonton di terminal terpaku, kagum dan takut sekaligus.
Satu orang, dengan satu pukulan, menundukkan para preman senior, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Beberapa pedagang kecil berbisik di sudut terminal, rasa kagum membuncah. Ini luar biasa. Pak Yatno benar-benar legenda, kata mereka. Reputasi Pak Yatno kini bukan lagi rumor, ia telah menunjukkan kekuatan yang nyata dan menakutkan bagi siapapun yang mencoba menentangnya. Di ujung terminal, bayangan Soleh tampak mengamati dari jauh. Senyum dinginnya memudar, digantikan kekhawatiran. Satu pukulan Pak Yatno bukan sekadar kekuatan fisik, itu adalah pesan bahwa penguasa terminal kini menghadapi ancaman nyata yang tak bisa ia abaikan. Hari itu, reputasi Pak Yatno semakin melejit, dan badai yang lebih besar mulai terbentuk di terminal Karya Jaya. Kabar tentang satu pukulan Pak Yatno yang menundukkan preman senior tersebar seperti api di terminal Karya Jaya. Pedagang kecil saling berbisik, wajah mereka bersinar dengan keberanian baru. Namun di sudut yang lebih gelap, Soleh duduk di kursi besi tuanya, wajahnya merah karena amarah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti palu yang memukul udara tebal penuh dendam. Pak Yatno, hanya seorang penjual cendol, dan dia menantangku. Soleh berteriak, suaranya menggetarkan dinding-dinding terminal. Anak buahnya menunduk, takut, karena jarang sekali melihat penguasa mereka kehilangan kendali seperti ini. Ketegangan merayap ke setiap sudut, menggetarkan hati siapapun yang berada dekat. Para pedagang, yang biasanya hidup dalam ketakutan, kini mulai berspekulasi. Apakah Soleh akan tetap berkuasa? Atau apakah masa penguasaannya akan segera berakhir? Kata seorang pedagang tua sambil menatap gerobak cendol Pak Yatno. Senyum tipis Pak Yatno muncul, namun matanya tetap waspada. Ia tahu, ketegangan yang ada hari ini hanyalah awal dari badai yang akan datang. Soleh mengumpulkan anak buahnya, menatap mereka satu persatu. Kalian harus memastikan tidak ada yang berani menentangku lagi, perintahnya. Tapi di balik kata-kata itu, anak buahnya bisa merasakan keraguan yang tumbuh. Mereka mulai mempertanyakan kekuatan dan keberanian Pak Yatno, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terminal menjadi semakin tegang. Setiap langkah preman, setiap gerakan pedagang, kini diperhatikan dengan ketat. Ada bisikan yang terdengar di lorong-lorong, Pak Yatno bukan sembarang pedagang, dia bisa mengubah segalanya. Ketegangan itu terasa seperti awan gelap yang menggantung rendah, menandai badai yang tak bisa dihindari. Soleh berjalan mondar-mandir, tangannya mengepal, wajahnya tegang. Ia menyadari satu hal, Pak Yatno bukan hanya menangkis preman, tapi menanamkan keberanian di hati pedagang kecil. Ia menyadari, reputasi dan pengaruhnya kini mulai goyah. Setiap langkah Pak Yatno, meski sederhana, memicu rasa takut yang sebelumnya dirasakan Soleh sendiri. Di sisi lain terminal, pedagang dan penumpang mulai menatap Pak Yatno dengan rasa kagum dan hormat. Nama Pak Yatno semakin terdengar, bukan hanya sebagai penjual cendol, tapi sebagai pelindung yang mampu menghadapi penguasa brutal. Ketegangan yang dirasakan Soleh kini menular ke seluruh terminal, setiap orang mulai menyadari bahwa perubahan besar sedang mendekat. Malam tiba, dan bayangan Soleh tampak semakin gelap dan menakutkan. Ia tahu, setiap hari yang lewat tanpa tindakan berarti kehilangan kendali lebih jauh. Ketegangan meningkat, badai di terminal Karya Jaya semakin nyata, dan semua orang, baik pedagang, penumpang, maupun preman, menunggu detik-detik konfrontasi berikutnya. Pagi itu, terminal Karya Jaya tetap ramai, tetapi aura ketegangan masih terasa. Pak Yatno duduk di balik gerobak cendolnya, bukan sekadar menyiapkan dagangan, tapi juga menatap terminal dengan mata yang tajam, menghitung setiap gerak anak buah Soleh. Ia sadar, kekuatan fisik saja tidak cukup. Ancaman Soleh semakin serius, dan ia harus menggunakan kecerdasan untuk bertahan. Pak Yatno mulai mengamati pedagang lain dengan cermat. Beberapa di antaranya selalu tertindas, namun memiliki keberanian yang tersembunyi. Ia mulai berbicara dengan mereka secara diam-diam, menyusun rencana rahasia. Tidak banyak kata, hanya isyarat dan kode sederhana yang dipahami oleh mereka yang biasa bekerja sama dengannya. Di sudut terminal, seorang pedagang tua menunduk dan berbisik, "Pak Yatno, jika kau mau, kami bisa membantu menjaga lapak kami sendiri dan saling mengawasi anak buah Soleh." Pak Yatno hanya mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya kerjasama. Ia tahu, kekuatan terbesar bukan hanya dari pukulan, tapi dari persatuan dan strategi yang matang. Selama hari itu, Pak Yatno mulai menyebarkan pesan rahasia kepada beberapa pedagang terpercaya.
Mereka berjanji akan memperhatikan gerak-gerik anak buah Soleh, mengingatkan satu sama lain, dan menjaga titik-titik penting di terminal. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini perlahan berubah menjadi jaringan diam yang menunggu saatnya untuk bertindak. Ia juga mulai mempelajari pola anak buah Soleh, siapa yang suka menyergap, siapa yang mudah terprovokasi, dan jalur-jalur rahasia yang bisa digunakan untuk menghindari serangan mendadak. Setiap gerakan, setiap langkah Pak Yatno direncanakan dengan presisi. Bukan hanya kekuatan fisik, tapi strategi dan kecerdasan menjadi senjata barunya. Pedagang kecil mulai merasa lebih aman dengan hadirnya jaringan rahasia ini. Mereka tidak lagi pasrah menghadapi ancaman anak buah Soleh. Sebaliknya, mereka mulai berani melakukan sedikit perlawanan, sambil tetap mengikuti arahan Pak Yatno. Semangat baru perlahan mengalir di seluruh terminal, menebalkan keyakinan bahwa perubahan bisa terjadi. Di malam hari, setelah gerobak ditutup, Pak Yatno duduk sendiri, menatap terminal yang kini gelap dan hening. Ia tahu badai besar akan datang, dan jaringan yang dibangunnya hanyalah langkah pertama. Namun dengan kecerdasan dan keberanian, ia yakin bahwa terminal ini bisa bertahan, bahkan melawan penguasa yang selama ini menakutkan semua orang. Dari kejauhan, bayangan Soleh mengintai, tidak menyadari bahwa lawannya kini bukan hanya seorang pria parubaya, tapi seorang pemimpin strategis yang memiliki mata, telinga, dan hati di setiap sudut terminal. Perhitungan cerdik Pak Yatno telah dimulai, dan pertarungan berikutnya akan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Itulah peperangan kecerdasan yang akan menentukan nasib terminal Karya Jaya. Sore itu, terminal Karya Jaya terasa lebih tegang dari biasanya. Anak buah Soleh, kesal karena gerakan rahasia Pak Yatno mulai mengganggu pengaruh mereka, memutuskan untuk menyerang sekaligus. Mereka datang secara berkelompok, langkah kaki mereka berat, wajah penuh amarah. Pedagang dan penumpang menatap dengan cemas, menyadari bahwa bentrokan besar akan segera terjadi. Pak Yatno berdiri di balik gerobak cendolnya, menatap dengan tenang gelombang preman yang mendekat. Ia tidak panik, karena setiap langkah mereka sudah diprediksi. Hanya dengan satu gerakan tangan, ia mengatur jalannya serangan balasan. Kecerdikan menjadi senjata utamanya, bukan hanya kekuatan fisik. Preman pertama melancarkan pukulan cepat ke arah Pak Yatno, berusaha mengejutkannya. Namun Pak Yatno bergerak selangkah ke samping, memanfaatkan momentum lawan, dan dengan satu pukulan fatal tepat di titik lemah, preman itu terhuyung dan jatuh. Suara dentuman itu menggema, menimbulkan rasa takut di hati yang lain. Anak buah lain mencoba menyerang bersamaan, mencoba mengepung Pak Yatno dari berbagai sisi. Namun setiap gerakan mereka dibaca dengan teliti. Dengan trik sederhana tapi efektif, Pak Yatno menendang satu preman ke arah yang salah, mendorong yang lain, dan sekali lagi satu pukulan mematikan menghentikan serangan yang tersisa. Terminal seketika hening, seolah menahan napas. Pedagang kecil yang menonton dari jauh terpana. Mereka melihat seorang pria parubaya, penjual cendol, mengatasi ancaman gabungan dengan kecerdikan dan satu pukulan fatal. Rasa kagum mereka melonjak, dan desas-desus tentang keberanian Pak Yatno menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Kini ia bukan hanya simbol perlawanan, tapi juga kekuatan yang nyata. Soleh, yang mengamati dari bayangan jauh, merasakan kepanikan pertama kali. Ia melihat anak buahnya terpojok oleh satu pria dengan gerakan yang sempurna. Siapa dia? Bagaimana bisa satu orang menundukkan semua ini? Gumamnya, wajahnya tegang dan matanya menyipit. Pak Yatno telah melampaui batas yang ia duga. Pak Yatno menatap anak buah Soleh yang tersisa dengan mata tenang, memberi isyarat agar mundur. Ia tahu ini bukan tentang membalas dendam semata, tapi menegaskan bahwa kekuatan Soleh kini bisa ditantang. Hanya dengan satu pukulan, ia membuat mereka sadar bahwa dominasi Soleh tidak absolut lagi. Malam mulai turun, lampu-lampu terminal berkelap-kelip, dan reputasi Pak Yatno semakin melejit. Pedagang dan penonton berbisik, jika ia terus seperti ini, Soleh tidak akan lama lagi menguasai terminal. Di ujung terminal, bayangan Soleh terlihat semakin gelap dan penuh dendam. Perhitungan besar kini sudah semakin dekat, dan Pak Yatno telah mengambil langkah pertama yang menentukan. Kabar tentang keberanian Pak Yatno menyebar secepat api di terminal Karya Jaya. Pedagang kecil yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai berdiri tegak, menatap sekitar dengan rasa percaya diri baru. Nama Pak Yatno bukan sekadar terdengar, ia mulai disebut dengan julukan yang penuh hormat, penjaga cendol terminal. Gerobak cendolnya yang sederhana kini menjadi simbol perlindungan. Setiap kali Pak Yatno muncul di sudut,
Terminal, pedagang dan penumpang menatapnya dengan kagum. Anak buah Soleh pun mulai merasa terintimidasi, bahkan sebelum mereka sempat menyerang. Keberanian satu orang telah menanamkan rasa takut yang baru, jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Pak Yatno melayani pembeli dengan senyum ramah, namun matanya tetap waspada, selalu memperhatikan gerak-gerik sekitar. Ia tahu bahwa julukan dan reputasi baru ini membawa tanggung jawab besar. Tidak hanya soal menjaga gerobak cendolnya, tapi juga melindungi seluruh komunitas terminal yang kini mulai menaruh harapan padanya. Di beberapa sudut terminal, pedagang mulai menyusun strategi sendiri-sendiri, terinspirasi oleh keberanian Pak Yatno. Mereka saling mengingatkan untuk tidak menyerah pada anak buah Soleh, menyadari bahwa kekuatan kolektif bisa menahan intimidasi yang sebelumnya tampak mustahil. Semangat baru tumbuh di setiap lorong, di setiap lapak yang dulunya takut untuk bergerak. Anak buah Soleh mulai menyadari bahwa reputasi Pak Yatno telah lebih besar daripada sekadar satu pukulan. Mereka tahu, setiap tindakan mereka kini diperhatikan, setiap gerakan bisa dimanfaatkan Pak Yatno untuk menegakkan keadilan kecil di terminal. Nama Pak Yatno kini menjadi bayangan yang menakutkan, simbol perlawanan yang sulit diabaikan. Pak Yatno sendiri tetap rendah hati. Ia tidak mencari ketenaran, hanya ingin terminal menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Namun, setiap langkahnya, setiap pukulan yang ia tunjukkan, semakin menguatkan legenda yang lahir di tengah kegelapan dan ketakutan terminal. Ia menjadi lebih dari sekadar pedagang cendol, ia menjadi simbol harapan. Pedagang dan penumpang mulai menyebutnya dengan penuh hormat, dan cerita tentang keberaniannya menyebar ke ujung terminal. Anak-anak menirukan gerakan pukulannya, pedagang muda menceritakan kisahnya kepada pendatang baru. Legenda Pak Yatno tumbuh, dan terminal mulai merasakan perubahan yang nyata. Di kejauhan, bayangan Soleh mengamati dari tempat tersembunyi. Senyum dinginnya memudar, digantikan rasa gelisah. Penguasa yang dulu ditakuti kini mulai kehilangan aura dominannya. Pak Yatno, sang penjaga cendol terminal, telah menjadi simbol keberanian yang tidak bisa diabaikan. Sebuah perhitungan besar kini semakin dekat, dan legenda itu terus bertumbuh di setiap sudut terminal. Terminal Karya Jaya pagi itu terasa sunyi, berbeda dari hiruk-pikuk biasanya. Bayangan Soleh muncul di lorong-lorong gelap, menatap gerobak cendol Pak Yatno dari kejauhan. Ia tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menyingkirkan pria parubaya itu, ia harus menggunakan psikologi, intimidasi, dan ketakutan untuk melumpuhkan musuhnya. Soleh mulai mengirim pesan ancaman melalui anak buahnya. Kertas-kertas berisi tulisan menyeramkan ditemukan di sudut lapak pedagang, mengingatkan bahwa Pak Yatno hanyalah seorang pedagang biasa dan bahwa penguasa terminal tidak bisa ditantang. Beberapa pedagang kecil bergetar, takut akan eskalasi yang mungkin terjadi. Pak Yatno membaca setiap ancaman dengan tenang. Ia menatap kertas itu sebentar, kemudian menatap jauh ke arah lorong terminal. Tidak ada kemarahan yang terbaca, hanya ketenangan yang stabil seperti air tenang di permukaan danau. Pengalaman puluhan tahun menghadapi konflik mengajarinya bahwa rasa takut adalah senjata yang sering digunakan oleh orang yang lemah. Soleh sendiri hadir, berdiri di ujung terminal, matanya menyipit dan menatap Pak Yatno. Ia mencoba berbagai cara, kata-kata provokatif, tatapan menakutkan, bahkan bayangan kekuasaannya yang biasanya menakutkan. Semua itu dilakukan untuk memecah ketenangan Pak Yatno, menguji batas kesabarannya. Pak Yatno tetap tenang. Ia membalas tatapan Soleh bukan dengan rasa takut, tapi dengan ketegasan yang menandakan bahwa setiap ancaman akan dihadapi dengan kesabaran dan strategi. Anak buah Soleh yang melihat dari jauh terkejut, mereka belum pernah melihat penguasa mereka gagal menakut-nakuti seseorang. Pedagang di sekitar mulai memperhatikan interaksi itu, rasa kagum muncul di mata mereka. Ketegangan itu menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ini adalah pertarungan mental, dan Pak Yatno sedang menang. Nama penjaga cendol terminal semakin melekat, kini bukan hanya sebagai pelindung fisik, tapi juga simbol ketenangan dan kebijaksanaan di tengah ancaman. Soleh merasa frustrasi, wajahnya memerah karena amarah yang tidak bisa ia lepaskan. Semua cara yang biasa ia gunakan untuk menaklukkan lawan gagal. Pak Yatno bukan hanya lawan yang kuat secara fisik, tapi juga mentalnya begitu stabil, seakan membaca setiap strategi dan ancaman yang muncul. Malam menjelang, dan ketegangan itu tetap menggantung di udara. Terminal terasa seperti arena diam di mana dua kekuatan bertatapan, satu mengandalkan intimidasi dan kekuasaan,
yang lain mengandalkan ketenangan, pengalaman, dan kecerdikan. Konfrontasi mental itu telah menunjukkan bahwa Pak Yatno bukan sekadar pedagang cendol, ia adalah simbol perlawanan yang tidak bisa digoyahkan oleh intimidasi apapun. Terminal Karya Jaya malam itu dipenuhi bisik-bisik yang gelisah. Anak buah Soleh mulai merasa resah, satu persatu mereka menyadari bahwa tindakan brutal penguasa mereka tidak hanya menakutkan, tapi juga merusak kepercayaan dan loyalitas. Mereka melihat Pak Yatno bukan sekadar pedagang cendol, ia adalah simbol keberanian dan perlindungan bagi semua pedagang. Beberapa preman senior yang dulu setia mulai berdiskusi diam-diam. "Cukup sudah, aku tidak mau terus menindas orang-orang yang tidak bersalah," bisik seorang preman sambil menatap bayangan gerobak cendol Pak Yatno. Kata-kata itu menggema di hati beberapa preman lain. Kekejaman Soleh yang selama ini mereka ikuti mulai menimbulkan rasa jijik dan takut akan balas dendam. Sementara itu, Pak Yatno tetap tenang di gerobaknya, menyajikan cendol dawet dengan senyum ramah. Ia menyadari adanya perubahan di antara anak buah Soleh, beberapa dari mereka mulai bergerak diam-diam ke pihak pedagang, menyusup untuk melindungi yang lemah, tanpa membuat penguasa brutal itu curiga. Strategi dan reputasi Pak Yatno kini bekerja lebih kuat daripada pukulan fisik semata. Seorang preman muda menghampiri Pak Yatno diam-diam. "Pak, aku ingin bergabung denganmu. Aku tidak sanggup lagi menindas pedagang kecil," katanya pelan, mata menunduk namun penuh tekad. Pak Yatno menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Tanpa banyak kata, kepercayaan dan aliansi baru terbentuk. Satu demi satu, anak buah Soleh mulai berpindah pihak. Soleh mulai merasakan ada yang berbeda. Ia menyadari bahwa loyalitas anak buahnya mulai retak. "Apa yang kalian lakukan? Kalian masih ingin hidup di bawahku atau ikut main-main dengan penjual cendol itu?" Teriaknya marah, tapi suaranya mulai kehilangan kekuatan. Para preman yang tersisa menatapnya dengan ragu, takut akan akibatnya jika terus menuruti perintah brutalnya. Di tengah kekacauan itu, reputasi Pak Yatno semakin melejit. Pedagang kecil yang sebelumnya takut kini lebih berani, saling mendukung, dan bahkan mulai membantu anak buah yang membelot agar tidak dihukum. Terminal mulai terasa seperti komunitas yang bersatu, bukan lagi wilayah kekuasaan Soleh yang menakutkan. Malam itu, Soleh duduk sendiri, wajahnya merah dan gemetar karena marah sekaligus frustasi. Ia menyadari bahwa satu hal yang tidak pernah ia prediksi telah terjadi, kekuatan yang ia andalkan, anak buahnya sendiri, mulai melawan, meninggalkan dominasi yang selama ini membuatnya ditakuti. Pak Yatno bukan hanya musuh fisik, ia telah menanam benih pengkhianatan yang menghancurkan kekuasaan Soleh dari dalam. Terminal Karya Jaya perlahan berubah. Bayangan Pak Yatno terlihat semakin kuat di mata pedagang dan anak buah yang membelot. Kekuatan Soleh melemah, dan malam itu menjadi titik balik penting, penguasa brutal mulai kehilangan kendali, dan legenda Pak Yatno sebagai penjaga cendol terminal semakin kokoh. Badai besar yang akan datang kini semakin nyata. Terminal Karya Jaya malam itu penuh sesak. Lampu-lampu temaram berkelap-kelip, menyoroti lorong-lorong yang biasanya riuh kini dipenuhi ketegangan yang mencekam. Pedagang dan penumpang berhenti sejenak, menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, pertarungan yang menentukan nasib terminal mereka. Di tengah terminal, Pak Yatno berdiri di depan gerobak cendolnya, tenang namun penuh keyakinan. Matanya menatap lurus ke arah Soleh yang muncul dari bayang-bayang, wajahnya dipenuhi kemarahan dan dendam. Kedua pria itu saling menatap, dua kekuatan yang telah membentuk legenda dan ketakutan di terminal kini siap bertemu dalam satu konfrontasi terakhir. Soleh melangkah maju dengan geram, anak buahnya yang tersisa mengikuti di belakang, mencoba memberi dukungan. "Ini malam terakhirmu, Pak Yatno. Setelah ini, tidak ada yang bisa menentangku lagi," teriak Soleh, suaranya menggema di lorong terminal yang hening. Namun matanya menyipit, mulai merasakan bahwa kekuatan anak buahnya tidak lagi cukup untuk menghadapi pria paruh baya itu. Pertarungan dimulai. Pak Yatno bergerak dengan presisi, menghindari serangan-serangan yang dilancarkan Soleh dan anak buahnya. Setiap gerakan Soleh dipelajari, setiap pukulan dibaca dengan matang. Pedagang dan penumpang menahan napas, menyaksikan pertarungan yang tampak seperti tarian maut di tengah lorong sempit terminal. Satu pukulan Pak Yatno menghantam salah satu anak buah Soleh, membuatnya tersungkur. Pedagang bersorak diam-diam, rasa kagum bercampur lega. Namun pertarungan sesungguhnya adalah antara Pak Yatno dan Soleh. Kedua pria itu saling bertatap, tubuh mereka bergerak cepat, menghindari dan menyerang dengan kekuatan yang menegangkan setiap detik.
Soleh mencoba memanfaatkan kekuatannya yang lebih besar, namun Pak Yatno menggunakan kecerdikan dan pengalaman bertahun-tahun. Dengan satu gerakan cepat, ia memutar tubuhnya dan melancarkan satu pukulan mematikan tepat ke titik lemah Soleh. Wajah Soleh berubah pucat, tubuhnya tersentak mundur, dan ketakutan yang jarang terlihat kini muncul di matanya. Terminal hening sejenak, semua orang menahan napas, menyaksikan penguasa brutal itu terpojok. Pak Yatno berdiri tegap, napasnya teratur, tidak tergesa-gesa. Ia bukan hanya menang dalam kekuatan fisik, tapi juga dalam ketenangan, strategi, dan keberanian yang mempesona semua orang di terminal. Malam itu, legenda Pak Yatno semakin melekat di hati semua pedagang dan penumpang. Ia bukan lagi hanya penjual cendol, tapi penjaga cendol terminal, simbol keberanian, penebusan, dan perlindungan bagi orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Dan bagi Soleh, malam itu menandai akhir dari kekuasaan yang telah menakutkan Terminal Karya Jaya selama bertahun-tahun. Terminal Karya Jaya terasa hening, bahkan udara pun seolah menahan napas. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri di tengah lorong utama. Soleh, sang penguasa brutal yang selama ini menakutkan semua orang, kini menatap Pak Yatno dengan campuran kemarahan dan ketakutan. Pak Yatno, dengan gerakan tenang dan fokus, menyiapkan pukulannya. Anak buah Soleh yang tersisa terpaku, ragu untuk menyerang. Mereka melihat satu hal yang jelas, ketenangan Pak Yatno tidak bisa dipecahkan oleh intimidasi. Setiap gerakan Soleh kini terasa lamban dibandingkan pengalaman dan kecerdikan pria paruh baya itu. Terminal penuh ketegangan, menunggu momen yang akan menentukan nasib semua orang di sana. Dengan satu langkah mantap, Pak Yatno mendekat. Pandangan Soleh membara, namun Pak Yatno tidak tergesa-gesa. Setiap gerakan preman itu sudah diprediksi sebelumnya. Pedagang dan penumpang menahan napas, menyadari bahwa satu pukulan Pak Yatno bisa mengubah segalanya. Dan saat itu tiba, dengan satu pukulan tepat, memanfaatkan celah yang terbuka di pertahanan Soleh, Pak Yatno menghantam sasaran. Tubuh Soleh tersentak, kehilangan keseimbangan, dan jatuh tersungkur ke lantai terminal. Dentuman itu menggema di lorong-lorong, menandai kemenangan yang luar biasa dan tak terduga. Teriakan kegembiraan pecah dari para pedagang dan penumpang. Mereka bersorak, bertepuk tangan, dan melompat kegirangan. Raja preman yang ditakuti selama bertahun-tahun kini tumbang di tangan seorang pria paruh baya penjual cendol dawet. Terminal yang dulunya dipenuhi ketakutan kini dipenuhi kegembiraan dan kelegaan. Anak buah Soleh yang tersisa mundur, bingung dan takut. Mereka menyadari bahwa kekuasaan Soleh telah runtuh, dan mereka kini berada di tengah kemenangan yang tak bisa mereka lawan. Pak Yatno berdiri tegap, napasnya tenang, namun matanya menatap terminal yang kini penuh kebebasan. Pedagang kecil mulai menghampiri Pak Yatno, menyentuh bahunya, berterima kasih, dan tersenyum lega. Semua menyadari bahwa satu pukulan itu bukan sekadar gerakan fisik, itu adalah simbol keberanian, strategi, dan perlindungan bagi komunitas yang selama ini hidup dalam ketakutan. Di ujung terminal, bayangan malam menyelimuti gerobak cendol Pak Yatno. Namun reputasinya bersinar terang di hati semua orang. Dari hari itu, ia bukan lagi sekadar penjual cendol, tapi legenda hidup penjaga cendol terminal, pria parubaya yang dengan satu pukulan menumbangkan Raja Preman dan membebaskan terminal dari teror bertahun-tahun. Pagi di Terminal Karya Jaya terasa berbeda. Udara segar mengalir tanpa aroma ketakutan atau kekhawatiran. Pedagang kecil membuka lapak mereka dengan senyum lega, menata dagangan tanpa rasa takut. Terminal yang sebelumnya dipenuhi intimidasi kini kembali menjadi tempat kehidupan yang normal dan damai. Gerobak cendol dawet Pak Yatno berdiri di sudut favoritnya, persis seperti biasa. Ia menyapa setiap pembeli dengan senyum hangat, menyiapkan cendol dengan ketelitian yang sama. Bagi Pak Yatno, tidak ada perubahan dalam kehidupannya, hanya kenyataan bahwa terminal kini aman, dan pedagang dapat bernafas lega. Para pedagang kecil mulai berani menata lapak lebih rapi, bercakap-cakap dengan tenang, dan saling membantu. Mereka sudah tidak takut lagi pada anak buah Soleh, karena kekuasaan Raja Preman itu telah runtuh. Terminal menjadi komunitas yang hidup, penuh semangat kerjasama, dan kegembiraan yang tulus. Anak buah yang dulu loyal pada Soleh mulai berpindah haluan, membantu pedagang menjaga lapak dan memastikan tidak ada ancaman baru. Solidaritas yang muncul setelah pengkhianatan itu kini menjadi kekuatan yang mengokohkan keamanan terminal. Semua menyadari bahwa keberanian satu orang, Pak Yatno, telah menyalakan semangat kolektif mereka.
Pak Yatno tetap rendah hati. Ia tidak pernah ingin menjadi legenda atau pahlawan, ia hanya ingin terminal menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Namun, setiap mata yang memandangnya kini penuh hormat. Ia menjadi simbol ketenangan dan perlindungan, seseorang yang mampu menghadapi kekerasan dengan satu pukulan dan strategi yang cerdik. Pedagang dan penumpang berbisik di sudut terminal, menceritakan kisah keberanian Pak Yatno kepada orang baru yang datang. Legenda penjaga cendol terminal semakin tersebar, bukan karena ia ingin dikenal, tapi karena tindakan dan keberanian yang nyata membuatnya dihormati oleh semua orang. Malam mulai turun, lampu-lampu terminal berkelap-kelip lembut. Suasana kini damai, hangat, dan aman.